Belajar di Pro2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Hai sahabat kreatif dan pemirsa RRI Net, kali ini kita di program acara Guru Keliling untuk edisi hari ini, di mana kita sudah ada di SLB Negeri Branjangan Kabupaten Jember. Bersama saya, Vita Karina yang akan menemani kamu semuanya. Dan sahabat kreatif, di edisi hari ini Guru Keliling kita sudah bersama ibu guru kita tercinta, yakni Yuni Setiawati. Dia adalah salah satu guru dari SMP LB Tunagrahita kelas 8 dengan pelajaran hari ini pelajaran tematik muatan bahasa Indonesia, IPA, dan matematika. Dan langsung saja yuk kita akan langsung ke ibu guru kita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya mau mengajak Ibu Yuni Setiawati untuk mengarah ke salah satu rumah siswa. Dalam rangka apa ya? Dalam rangka untuk guru keliling untuk edisi hari ini. Oh iya. Ya, terima kasih. Begini, ini ada dari RRI, mau ada kegiatan keliling dan hari ini yang saya libatkan adalah sendiri. Saya mengunjungi rumah siswa. Rumah siswa siapa sendiri yang ingin didatangi? Monggo Bu Yuni dilanjutkan dengan baik. Silakan. Ya, monggo. Baik, kali ini kita sudah berada di rumah salah satu siswa bernama Musyarofa, dan marilah kita ikuti untuk pembelajaran hari ini. Halo sahabat kreatif, pemirsa RRI Net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya Yuni Setiawati, guru dari SLB Negeri Branjangan, akan melaksanakan guru keliling di rumah salah satu siswa kita. Ini perkenalkan siswa kita, namanya Musyarofa, siswa kelas 8 SMP LB di SLB Negeri Branjangan.
Pagi hari ini kita mau belajar tentang tema yaitu sumber energi muatan bahasa Indonesia, IPA, dan matematika. Tapi perlu Bu Yuni ingatkan ya, Mbak Saroh, sebelum melakukan aktivitas apapun, kita jangan lupa melakukan protokol kesehatan ya. Kita pakai hand sanitizer dulu ya Mbak Saroh. Ya, sudah. Nah, karena sekarang di era pandemi, jadi Mbak Saroh sebelum melakukan kegiatan dimanapun jangan lupa untuk melakukan protokol kesehatan ya, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak ya. Ya, oke, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya, Mbak Saroh ya. Persiapan. Berdoa dimulai 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Saroh. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kegiatan pagi tadi? Sholat subuh? Salat. Alhamdulillah. Bangun jam berapa? Ayo diingat-ingat, tadi bangun jam berapa ya? Mbak Saroh bangun jam berapa tadi? Jam 5? Iya. Oh iya, alhamdulillah. Sholat subuh? Berapa rakaat sholat subuh? 2 rakaat. Pinter. Setelah sholat subuh Mbak Saroh ngapain? Apa membantu orang tua? Apa langsung mandi? Ngapain? Kadang-kadang ngeji orang Membantu orang tua tadi kan. pagi membantu apa? Nyuci, masak. Alhamdulillah pinter Mbak Saroh, sudah besar ya, bisa membantu orang tua. Setelah membantu memasak, ngapain? Nyuci piring, kadang nyapu. Pinter sekali, membantu cuci piring. Setelah itu mandi ya? Mandi. Ya, pinter. Berarti Mbak Saroh sudah bisa disiplin waktu ya. Bangun jam 5, membantu orang tua, dan langsung mandi. Sudah sarapan belum? Udah. Pinter. Sarapan sama apa tadi? Sama ikan. Enak ya. Alhamdulillah. Setelah itu kita belajar ya. Sudah siap ya? Siap. Alhamdulillah. Nah, sekarang hari ini belajar bahasa Indonesia dulu. Ya. Ini Bu Yuni mau membacakan sebuah cerita. Nanti Saroh mendengarkan. Setelah mendengarkan nanti Mbak Saroh ganti membaca ya. Diingat-ingat Bu Yuni sudah membaca apa ya. Nanti dikasih pertanyaan sama Bu Yuni ya. Oke. Matahari, judulnya matahari. Matahari memiliki fungsi yang sangat banyak. Didengarkan ya Mbak Saroh ya. Selain untuk menjemur pakaian, matahari juga memiliki fungsi lain. Saroh tahu matahari? Ya, matahari itu letaknya di mana? Di awan. Di Langit. di atas. Tas. Di atas. Hari ini, sekarang ini ada matahari apa enggak? Ada. Ada, pinter. Salah satu manfaatnya matahari, cahaya matahari itu untuk menjemur makanan. Makanan apa ya yang dijemur ya? Nah, salah satu makanan yang perlu dijemur adalah kerupuk. Sarah tahu kerupuk? Pinter.
Kerupuk dijemur bertujuan agar lebih Ring. kering supaya saat dimasak bisa lebih mengembang dan renyah. Nah, sekarang coba Mbak Saroh yang baca. Kira-kira bisa nggak ya Mbak Saroh yang pinter ini baca? Matahari memiliki fungsi. Dari atas, dari sini. Matahari. Nah, terus bawahnya. Matahari memiliki fungsi yang sangat banyak. Oh, pinter. Selain untuk menjemur pakaian, matahari memiliki fungsi yang lain. Ya. Salah satu adalah menjemur makanan. Salah satu makanan yang perlu dijemur adalah kerupuk. Kerupuk pinter. dijemur bertujuan agar lebih kering supaya Ya. saat dimasak bisa lebih kembang dan renyah. Pinter, sip, tes dulu anak pinter. Nah, sekarang karena kan Mbak Saroh sudah baca ya, jadi sudah tahu. Sekarang Bu Yuni kasih pertanyaan. Mbak Saroh jawab ya. Tadi kan sudah dibaca sama Mbak Saroh. Nah, manfaatnya matahari itu apa? Manfaatnya cahaya matahari apa? Bisa menerangi bumi. Ya, 1 menerangi bumi, terus 2 bisa berenergi. Energi. Terus tadi apa yang dibaca? Tadi yang dibaca adalah Untuk menjemur iya, pakaian. betul, pinter. Selain untuk menjemur pakaian, Menjemur kerupuk. makanan seperti kerupuk. Iya, ada lagi Roh. Ikan asin. Saroh tahu ikan asin? Iya, ikan asin itu supaya jadi kering dan asin juga dijemur. Sekarang tugasnya dikerjakan ya. Yang nomor 1 sudah tahu apa manfaat matahari. Untuk apa tadi? Untuk menjemur ya. Yang nomor 2, apakah makanan yang perlu dijemur? Saroh tahu. Apa makanan yang perlu dijemur? Kerupuk. Pinter. Nomor 3, mengapa kerupuk perlu dijemur? Supaya apa di sini tadi yang dibaca? Supaya saat dimasak bisa lebih kembang dan renyah. Pinter sekali. Sekarang ditulis di sini ya. Nomor 1. Oh, dikasih tanggal dulu. Hari ini kita belajarnya tanggal berapa ya di bukunya ya? Ya. Ya, ditulis nomor 1. Nomor 1. Dibaca soalnya, dibaca. Langsung ditulis jawabannya sama Saroh. Soalnya di sini dibaca aja. Baca. Apakah manfaat lain dari matahari? Ya, betul. Apa nomor 1 ditulis? Apa tadi? Apa? Manfaat lain Selain untuk menjemur pakaian, ya. matahari memiliki fungsi lain. Salah satunya adalah menjemur makanan. Iya, betul. Ditulis. Menjemur, berarti nulis apa dulu hurufnya? M. Ya, pinter. Pinter. M, setelah M apa? A. Oh, menjemur. Ini penghapusnya. Menjemur. Berarti sahabat kreatif, Saroh ini siswa tunagrahita. Jadi masih lemah dalam hal menulis ya. Jadi ketika membaca sudah alhamdulillah lancar, tapi yang kelemahannya memang masih kurang memahami apa yang dibaca. Jadi perlu membaca berulang-ulang sehingga Saroh ini paham apa yang dia baca. Kemudian untuk menulis kadang-kadang masih kurang bisa menulis. Misalnya seperti ini, menjemur makanan. Menjemur makanan itu Saroh masih apa dulu, huruf apa dulu yang ditulis gitu, masih kurang paham dan masih perlu ditingkatkan lagi, perlu belajar lebih banyak lagi ya Mbak Saroh ya. Ini bacaannya apa? Menjemur. Pinter. Sekarang makanan. Makanan. Berarti apa dulu huruf yang ditulis? Makanan.
Pinter. Jadi memang harus ditingkatkan lagi untuk belajar nulis, tapi bukan mencontoh, lebih pada didikte. Jemur Makanan. Pinter. Itu nomor 1. Sekarang yang nomor 2. Coba dibaca lagi soalnya yang nomor 2. Apakah makanan yang perlu dijemur? Iya, apa makanan yang perlu dijemur? Apa dalam bacaan tersebut makanan yang perlu dijemur apa? Apa ya kira-kira ya? Kan sudah tadi dibaca. Selain itu, untuk menjemur pakaian matahari memiliki fungsi yang lain. Salah satu menjemur makanan. Salah satu makanan yang perlu dijemur adalah kerupuk. Iya, betul. Apa makanan yang perlu dijemur? Apa? Huruf apa dulu berarti yang ditulis? K. Iya, pinter. Jadi memang untuk menjawab pertanyaan dari teks, Mbak Saro ini memang perlu membaca berulang-ulang supaya paham dengan apa yang dibaca, pertanyaan apa yang ada dalam teks. Kerupuk sudah? Pinter. Sekarang yang nomor 3. Mengapa? Dibaca yuk. Nomor 3. Mengapa kerupuk perlu dijemur? Iya, mengapa kerupuk perlu dijemur? Apa? Kenapa? Kerupuk dijemur Supaya? agar lebih kering, supaya saat dimasak bisa lebih gembang dan renyah. Iya, supaya lebih renyah. Apa dulu yang ditulis? R. Iya. Pinter. Mbak Zara tadi malam belajar kan ya? Iya. Iya. Belajar apa? Sama. Sama. Belajar membaca? Iya, pinter. Sip. Dikasih nilai dulu sama Bu Yuni. Pinter ini. Tes dulu. Nah, Mbak Zara tahu lagunya itu, Mbak. Matahari yang matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu suaranya merdu, kuku 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 kuku. Pinter. Lagi Mbak Sarah sendiri sekarang nyanyi. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu suaranya merdu, kuku. Pinter. Kuku 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 kuku. Iya. Pinter sekali Mbak Sarah. Tes dulu. Yang kanan, yang kiri, dua-duanya. Pinter. Yang matahari sudah. Sekarang kita membaca manfaat matahari untuk tumbuhan. Tadi manfaat matahari yang untuk menjemur ya, menjemur. Sekarang manfaat matahari untuk tumbuhan. Ini tema muatan IPA ya. Kalau tadi tema 4 muatan bahasa Indonesia, sekarang tema 4 muatan IPA. Ya, Mbak Saro ya. Sekarang ini Bu Yuni dulu yang baca apa? Langsung Mbak Saro ini ya. Mbak Saro kan sudah pinter bacanya. Mbak Saro aja, ayo. Yang keras ya suaranya ya. Ani, Putu, Leli, dan Dari judulnya dulu. Apa judulnya Mbak matahari Saro? bagian tumbuhan. Ani, Putu, Leli, dan Doni merawat tanaman di kebun sekolah. Ya. Cahaya matahari adalah sumber energi utama bagi kehidupan seluruh makhluk hidup di dunia. Bagai manusia dan hewan, cahaya matahari adalah menerang dunia ini. Tumbuhan juga membutuhkan matahari untuk hidup. Ya, Tanpa pinter. sinar matahari, tanaman mati dan tidak berkembang. Cahaya dibutuhkan oleh tanaman sejak proses berkecambahan. Mana? Oh ya, perkecambahan. Perkecambahan biji sampai tanaman tumbuh menjadi besar dan tinggi. Ya, pintar. Sudah ya bacanya ya. Sekarang Bu Yuni mau tanya,
Nah, sekarang Bu Yuni mau tanya karena Mbak Saroh sudah baca. Lah, dari sudah baca, berarti kan Mbak Saroh sudah paham ya apa ya yang dibaca gitu ya. Nah, dikasih pertanyaan dulu. Nah, tadi kan sudah membaca matahari bagi tumbuhan. Sekarang Bu Yuni tanya, siapa dalam cerita tersebut yang merawat tanaman? Siapa, Mbak? Dalam cerita ini yang dibaca Mbak Saroh, siapa yang merawat tanaman? Susunanlah menjadi kalimat yang benar. Bukan. Dari cerita ini, dari cerita yang Mbak Saroh sudah baca, matahari bagi tumbuhan, kan sudah dibaca ini sampai sini ya. Nah, terus pertanyaannya siapa yang merawat tanaman? Saya. Ini, Eni, Ani, Putu, Eli, dan Doni. Sip, berarti siapa yang merawat tanaman? Ani, Putu, Eli, dan Doni. Sip, pinter. Sekarang nomor 2. Apa sumber energi utama tanaman? Nah, apa? Energi? Cahaya matahari Iya. adalah sumber energi utama Iya, pinter. bagi manusia. Berarti sumber energi utama tanaman? Cahaya? Cahaya matahari. Pinter. Sekarang nomor 3. Cahaya matahari dibutuhkan oleh tanaman untuk Tanaman untuk tumbuh menjadi besar dan tinggi. Iya. Sekarang, nah karena sudah membaca, sekarang tulis di sini ya, nomor 1 ya. Dari teks bacaan yang sudah Saroh baca, ditulis siapa yang merawat tanaman? Ani. Iya, berarti apa? Nulis apa dulu? Iya, siapa Ani. lagi? Kan ada berapa anak itu? Ada berapa anak ya? Iya, pinter. Siapa itu? Putu. Iya, Putu. Pinter nulisnya. Terus setelah itu siapa? Ada siapa lagi? Iya, pinter. Eli. Selanjutnya siapa itu? Dan- Kan ada 4 anak. Dan siapa? Ada siapa? Do. Iya, pinter. Ada Doni. Sekarang dikasih nomor 2. Nomor 2. Sumber energi utama tanaman adalah apa ini, Mbak? Cahaya matahari. Iya, sumber energi utama tanaman adalah iya, apa dulu yang ditulis? Ya. Iya. Kok A-nya beda? A ini dan A di sini kok beda? Sama, disamakan. Kalau Mbak Saroh mau A seperti ini ya, semuanya ditulis seperti ini. Kalau A-nya seperti yang nomor 2 ini, berarti semuanya seperti ini. Nanti bingung yang baca. Ya. Nah, kalau seperti itu berarti seperti itu semua ya. Cahaya. Ya. Cahaya. 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 Cahaya apa? Cahaya matahari adalah sumber energi utama. Ya. Berarti sumber energi utamanya apa? Matahari. Ya, cahaya matahari. Pinter. Nulis apa? Ya, betul. M. Pinter. A. Ya, sudah pinter Mbak Saroh ya. Sudah pinter sekarang nulisnya. Karena Mbak Saroh rajin ya. Rajin belajar, hanya kurang panjang ke atas itu. Nah. Matahari. Iya, pinter. Jadi kalau mau bisa menulis harus rajin membaca. Karena Mbak Saroh membacanya sudah pinter, jadi sekarang tinggal belajar menulis, tapi tanpa mencontoh, didikte sama Bu Yuni ya. Sekarang nomor berapa?
Nomor 3. Pinter. Nomor 3, pertanyaannya. Cahaya matahari dibutuhkan oleh tanaman untuk apa tadi Mbak Saroh? Untuk apa ya? Untuk supaya tumbuh. Iya, Mana tadi? mana ya? Di mana ya tadi ya? Cari di mana tadi? Supaya tanamannya bisa tumbuh menjadi apa? Tinggi. Iya, coba ditulis nomor 3, jawabannya nomor 3. Tanaman tumbuh menjadi besar dan Iya, tinggi. sip, pinter Mbak. Tumbuhan ya Bu. Tumbuh, langsung tumbuh. Kan pertanyaannya sudah tumbuhan. Tumbuh. Pinter. Yang rajin ya Mbak ya. Tapi Saro ini setiap anak memang punya kelemahan tapi juga punya kelebihan ya. Mbak Saro ini memang secara menulisnya masih kurang, tapi kalau secara vokasi Mbak Saro ini rajin sekali ya Mbak Saro ya. Mbak Saro ikut vokasi apa di sekolah? Pertanian. Iya, ikut pertanian, juga ikut tata boga. Jadi Mbak Saro ini kalau ikut tata boga rajin sekali ya, pinter. Disuruh apa aja dilakukan dengan baik. Kalau tata boga kan kemarin bikin popcorn ya, terus pernah bikin apa lagi? Kue ladrang itu ya. Mbak Saro bagian apa kemarin? Bagian pertanian. Enggak, waktu bikin kue ladrang itu Mbak Saro bagian apa? Bagian Yang motong apa yang goreng? yang motong. Yang motong adonannya ya. Jadi dipipihkan dulu terus dipotong ya. Nah, jadi Saro ini memang memiliki kelemahan tapi juga memiliki banyak kelebihan. Rajin, Saro ini rajin. Kalau dalam bidang vokasi, Saro itu semangat sekali. Ya Mbak ya. Tumbuh jadi apa Mbak? Tumbuh menjadi apa? Menjadi besar. Iya, jadi tanamannya tumbuh jadi besar dan juga tinggi. Pinter. Nah, karena memang setiap orang itu, jangankan anak berkebutuhan khusus ya, yang normal saja juga punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Tapi bagaimana cara kita menyikapi, bagaimana cara kita menerima, melihat kelebihan seseorang. Ayo Pak, menjadi apa? Menjadi besar. Iya, pinter sekali. Besar. Sudah, pinter. Jadi siapa yang merawat tanaman? Jawabannya Putu, Ani, dan Doni. Dapat 100 nih, pinter. Nah, sekarang ini Mbak, yang bawahnya juga ini. Baca. Sesungguhnya susunanlah menjadi kalimat yang benar sesuai dengan bacaan tersebut. Contoh, Ya, pinter. Sumber matahari utama di dunia energi adalah matahari. Ya. Dibutuhkan cahaya tanah. Yang ini dulu Mbak. Jadi yang ini yang masih ada stripnya ini adalah kalimat yang susunannya masih belum benar. Masih nih, sumber matahari utama di dunia energi adalah. Enak nggak didengar? Enak apa enggak? Ngerti nggak maksudnya apa? Ngerti. Ngerti nggak maksudnya apa? Ngerti. Ini kalimat yang masih belum benar. Nah, ini kalimatnya yang sudah benar. Jadi kalimat yang belum benar ya, belum benar ini disusun menjadi kalimat yang benar, menjadi seperti ini. Sumber energi utama di dunia adalah matahari. Jadi yang awalnya kalimatnya tidak benar, tidak susun dengan baik. Sumber matahari utama di dunia energi adalah,
Nah, ini kan susunannya masih belum benar, disusun menjadi yang benar. Yang seperti ini, yang sudah baik, yang sudah betul, yang kita paham kalau membaca ini ya. Seperti sumber energi utama di dunia adalah matahari. Nah, sekarang Mbak Saro kerjakan tapi di buku aja, di buku paketnya. Pensilnya mana? Ya, sekarang ini dibutuhkan cahaya tanaman oleh. Nah, ini kalimat nomor 1, kalimatnya masih belum betul, belum benar. Sekarang coba disusun. Apa dulu ya kira-kira ya? Kalimat kata-katanya yang depan D. bukan, yang ini disusun kalimatnya. Dari yang menurut dibutuhkan cahaya tanaman oleh Matahari. Iya, berarti apa dulu yang ditulis? M. Sebentar, apa ini ya? Dibutuhkan cahaya tanaman oleh. Oh, cahaya Matahari. Dibutuhkan Iya. cahaya tanaman oleh matahari. Ini apa? Tanaman. Iya, pinter. Ditulis di sini. Apa? Dari apa? M. Dari Ta. ini. Cahaya. Iya. Di sini ditulisnya dari depan. Ya. Pinter. Jadi Mbak Saro ini juga masih memiliki kelemahan kalau di bidang akademik menyusun sebuah kalimat yang masih belum benar menjadi kalimat yang sudah benar, itu masih sedikit lemah. Perlu ditingkatkan lagi ya Mbak Sarah ya belajarnya ya. Ya. Supaya tambah pinter. Mbak Saro sudah pinter, jadi tambah pinter. Selanjutnya, setelah cahaya apa lagi? Tanaman. Dibutuhkan. Iya, ditulis selanjutnya ya di sini ya. Setelah cahaya berarti dibutuhkan. Pinter. Setelah itu, setelah dibutuhkan. Apa? Huruf apa terakhir itu? N. Ya, pinter. Setelah dibutuhkan, setelah cahaya dibutuhkan, kemudian oleh. Tulis di sini. Di mana? Di setelahnya dibutuhkan berarti oleh. Oleh apa ini? Oleh tanaman. Iya, pinter, betul. Cahaya dibutuhkan oleh tanaman. Pinter, sip. Sekarang nomor berapa? 2. Di nomor 2 ini kalimatnya juga masih kalimat yang belum benar, belum betul, masih tidak tepat ya penempatannya ya. Jadi tugasnya Saroh disusun seperti yang nomor 1 supaya menjadi kalimat yang dibutuhkan. Kalimat yang benar, yang ketika dibaca orang paham maksudnya apa ya. Dibaca dulu. Dibutuhkan matahari oleh makhluk hidup. Nah, gimana susunannya? Berarti apa dulu? Matahari. Iya, ditulis di sini. Pinter ya. Sudah mulai paham ya Mbak Sarah ya menyusun kalimat. Mata berarti apa setelah matahari? Ya, pinter. Salah. Betul, sudah betul. Oh, A-nya ya yang beda ya. Stopnya mana? Apa penghapus? Penghapusnya di mana ya? Dah. Kemana nih? Ya nggak usah ya, nggak apa-apa. Sama A-nya, tapi itu sama A, cuman beda aja. Setelah A, matahari. Ya, pinter. Setelah matahari apa ini?
matahari oleh makhluk dibutuhkan. Iya, tulis di sini. Dibutuhkan dibutuh huruf apa? H ya. Terus kan. Nah, pinter. Dibutuhkan Oleh iya, selanjutnya oleh dikasih spasi. aku lupa. Oh, oke. Ya, sudah betul. Oleh pinter, hanya kurang panjang ke atas. Nah, oleh apa ini? Makhluk Apa? Makhluk apa? makhluk hidup. Ya, pinter. Ya, pinter. Terus iya, Makhluk L U terus apa? Pinter. Ya, makhluk hidup. Pinter. Tes dulu yang kiri, dua-duanya anak pinter dan cantik dan soleha ya. Sekarang dibaca lagi nomor 1 jawabannya, langsung jawabannya dibaca. Dibutuhkan cahaya tanaman oleh Nomor cahaya. Oh, jawabannya langsung jawabannya. Yang Mbak Sarah Cahaya tulis. dibutuhkan oleh tanaman. Ya. Matahari dibutuhkan oleh makhluk hidup. Ya, pinter. Nah, dari yang sudah Mbak Saro baca dan pelajari, berarti manfaatnya matahari itu Banyak. banyak manfaatnya. Mbak Saro merasakan apa enggak manfaatnya matahari? Merasakan. Sangat merasakan karena ketika Mbak Saroh nyuci dijemur, siapa yang mengeringkan bajunya? Aku Siapa yang mengeringkan bajunya? Saroh. Iya, yang jemur Saroh, tapi yang memberi panas supaya kering siapa? Matahari. Pinter, matahari. Apalagi manfaatnya tadi? Untuk Man. Iya, jadi tanaman yang di luar sana supaya bisa tumbuh besar, menghasilkan buah, itu juga membutuhkan cahaya matahari. Pinter. Jadi besok ketika ditanya manfaatnya matahari apa Mbak Saroh? Mbak Saroh sudah tahu ya, karena hari ini kita sudah belajar. Coba sebutkan lagi manfaatnya matahari untuk kehidupan sehari-hari apa Mbak Saroh? Manfaat matahari cahayanya itu oleh tumbuhan makhluk hidup. Ya, untuk tumbuhan Makhluk hidup dan menjemur pakaian ya, pinter. dan mengeringkan pakaian itu oleh matahari. Ya, pinter. Siapa bu gurunya? Bu Yuni. Iya. Selanjutnya hari ini sudah ya IPA. Sekarang matematika ya. Matematika ya Mbak Sarah ya. Hari ini kita sudah bahasa Indonesia sudah. IPA sudah. Sekarang matematika ya. Nah, matematika ini biasanya Saroh memang hanya sedikit lemah, tapi sebenarnya pinter banget ya, pinter banget. Nah, sekarang kita mau belajar tentang soal cerita. Jadi Bu Yuni cerita, nanti Saroh menulis caranya gimana gitu ya. Jadi Bu Yuni yang membacakan, nanti Saroh yang menulis cara pengerjaannya gimana ya. Duduknya yang betul sayang. Hari ini, nah ini soalnya kan soal cerita. Nanti Bu Yuni yang membacakan, Saroh yang Menulis. menjawab di sini ya. Caranya ditulis ya. Nah, di sini ya. Didengarkan. Putu senang sekali makan telur ayam. Suatu hari Putu diminta ibunya untuk membeli telur
ayam. Sebanyak 3 kilo. Sebanyak 3 kilo ya. Harga 1 kilo ya Saroh ya. Harga 1 kilo itu 10.000. Itu 1 kilo. Sedangkan Putu beli berapa? Putu beli berapa kilo tadi? Putu membeli 3 kilo. Iya, Putu membeli 3 kilo. Nah, kemudian berarti berapa 3 kilogram telur yang harus Putu bayar? Nah, 10.000. 1 kilo ditulis ya. 1 kilo sini ya. 1 kilo sama dengan 10.000. Ya. Kalau beli 1 kilo harganya 10.000. Tapi Putu beli berapa? 1 kilo. Putu beli berapa? 3 Yang cerita kilo. Bu Yuni bacakan? 3 kilo. Iya, Putu beli 3 kilo. Putu beli 3 kilo. Ya, Putu beli 3 kilo. Berarti diapakan ini caranya? Caranya, karena 1 kilo itu 10.000 dan Putu beli 3 kilo, berarti caranya 1 kilo itu 10.000, berarti 3 kilo Ribu. dikali berapa ini? Dikali 1. 10. 10.000. Pinter. Nah, sekarang kan 1 kilo sama dengan 10.000. Tapi Putu belinya 3 kilo. Berarti Putu harus bayar berapa? 3 kali 10.000. Berapa, Mbak? Caranya sama. 10.000-nya 3 kali. Berarti berapa? 10.000 tambah 10.000 tambah 8.000. 10.000 ditambah 10.000 berapa? 20.000. Iya, 20.000. Ini masih 2 kali. Sekarang 3 kali. Berapa? 3. 2 tambah 2, 2 tambah 1? 3 kali. 30.000. Berarti Putu harus bayar berapa? 30.000. Pintar. Sekarang latihan nomor 2. Nomor 2 ya. Coba Saroh sekarang yang tulis. Dengarkan dulu ya. Ani membeli telur ayam kampung dengan harga 5.000. Ya, Ani membeli telur itu harganya 5.000. Ani membawa uang 10.000. Nah, kan bayar tuh Ani. Berapa kembalian yang harus diterima Ani? Berapa? Tulis ya. Di sini 5.000, tulis. 5.000. Nah, kemudian membayar 10.000. Berarti ada kembaliannya apa enggak? Ada. Berapa kembaliannya? 3.000. Bok. Berapa? 10.000. 10.000 bayar. Bayarnya 10.000. Kemudian telurnya harganya 5.000. Berarti kembaliannya berapa? Berapa ya kira-kira ya? Kalau bayarnya 10.000, tapi harga telurnya 5.000. Berapa ya kira-kira ya? Berapa, Mbak Saroh? 5.000. Ini Mbak Saroh kan punya uang 10.000. Punya uang 10.000 nih ya. Terus bayar 5.000, sisa berapa? Sisa 5.000. Betul, ditulis di bawahnya sama dengan 5.000 gimana? 5.000. Dan stepnya beda. Iya, pinter. Sudah betul itu. 5
Nolnya ada 3. 3 itu 5.000. Sekarang nomor 2. Coba kalau nomor 2 kalau Mbak Saroh yang baca sendiri mungkin lebih paham ya. Coba nomor 2 ini yang ini. Putu membeli 2 ekor ayam, harganya berekor 40.000. Berapa harga 2 ekor daging sapi? Daging ayam maksudnya itu. Ya, daging ayam. Jadi itu kan harganya Putu membeli 2 ekor ayam ya. Beli 2. Tapi satu ekor ditulis di nomor 3. Nomor 3 ya. Berapa? Satu ekor ditulis 1 ekor EKOR sama dengan 40.000. 40.000. Kurang nolnya 1. Nah, sip. Ya, 40.000. Nah, ini 1 ekor. Ternyata Putu itu beli 2. Putu beli 2 ekor. Berarti caranya gimana? Caranya 2 ekor dikalikan 40.000. Gimana caranya? Kayak gini. Ayo coba. 10.000 maksudnya. 40.000 kali 2. 40. Tambah 40 lagi. Kan dikalikan 2 kali 40-nya. Nah, ditambah berapa? 4 tambah 4 berapa? 4 tambah 4. Berapa 4 tambah 4? 1 2 3 4 5 6 7. Kurang 1. 4 tambah 4? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya sih, berarti 4 tambah 4? 8.000. Ya, 8. Terus nolnya ada berapa itu? Berarti 2 ekor ayam yang harganya 1 ekor 40, karena Putu beli 2, jadi dikalikan 40.000. Berapa? 8.000. 80.000. Iya. Sini tulis sini. 8. Kok gitu lek nulis 8 ya, Bro? Kurang nolnya. Nah, sip, pinter, titik ya. Pinter. Jadi kalau 1 ekor harganya 40, berarti kalau beli 2 harganya 80. Iya, pinter. Pinter sekali Saroh. Saroh biasanya sama ibunya pernah nggak disuruh beli-beli? Pernah. Biasanya disuruh beli apa? Kadang beli gula. Oh, beli gula. Berarti Saroh bisa ya, ngitung uang bisa ya. Jadi misalnya kan harganya gula misalnya itu 10.000. Ya. Terus Saroh dikasih uang 20.000. Saroh tahu berapa kembaliannya? Berapa kembaliannya? 40.000. 20 Roh. Jadi, Bu, beli gula. Ya, beli gula. 10.000 ya. Nih lihat ya, Bu Yuni punya uang 20.000. Nah, kita beli gula 1 kilo. Beli gulanya 10.000. Beli gula 10.000. Sisa berapa uangnya berarti? Sisa 10.000. Iya, pinter. Nggak usah ditulis itu. Ini kan karena Saroh tadi pinter, sudah membantu orang tua. Terus biasanya bantu apa lagi? Membantu beli minyak goreng. Bisa Saroh. Apa lagi? Kadang beli sayuran gitu. Bisa. Belanja sayur. Nah, misalnya Saroh punya uang 5.000. Oke, uang 5.000. Terus setelah itu Saroh disuruh beli bayam. Harganya 2.000 misalnya. Saroh tahu bayam?
Tahu ya. Jadi, Le beli bayam. Uangnya Saroh berapa? 5.000. 5.000. Oh iya, beli. Harganya 2.000. Harganya 1.000. Harganya 2.000. Nah, berarti ini kan 5.000. Saroh. Harganya ini uang Saroh 5.000 ya. Nah, terus beli bayam 2.000. Berarti sisa berapa uangnya Saroh? 3.000. 3.000. Saroh berarti kalau sudah disuruh belanja sudah tahu ya untuk menghitung kembalian, berarti nggak pernah salah ya. Selalu kalau dikasih kembalian misalnya kurang ini Pak gitu ya. Sudah bisa? Bisa? Bisa. Pinter, tes dulu. Lihat Bu Yuni lah. Lihat apa Saroh? Malu. Pinter. Saroh tahu lagu ini Roh? Kukuruyuk, begitulah bunyinya. Kakinya bertanduk, hewan apa namanya? Kukuruyuk, begitulah bunyinya. Kakinya bertanduk, ayam jantan namanya. Lagi Saroh sendiri. Kukuruyuk, begitulah bunyinya. Kakinya bertanduk, hewan apa namanya? Kukuruyuk, begitulah bunyinya. Kakinya bertanduk, ayam jantan namanya. Yeay, pinter. Sudah? Hilang capeknya habis nyanyi? Lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Lanjut. Ya, pinter. Masih semangat? Semangat. Semangat. Biasanya kan Saroh kan selama 2 tahun ini kan pembelajarannya secara daring. Menurut Saroh enak di sekolah belajar bersama guru apa enak pakai HP? Enak sama guru. Enak sama gurunya. Kenapa kok lebih enak sama gurunya? Karena Saroh sering main sama teman-teman kan. Kalau di sekolah banyak waktu buat main ya, jadi nggak hanya belajar ya. Kalau di rumah kan tugas, setelah ngerjain tugas ngapain? Makan. Jadi pergi ngaji. Iya, jadi bermainnya kurang ya. Cuman lihat TV, makan, tidur gitu ya. Kalau di sekolah lebih banyak kegiatannya ya, jadi belajar bersama guru, istirahat main, itu kalau dulu sebelum pandemi ya. Tapi betul-betul kangen ya Saroh ya, kangen untuk belajar di sekolah. Kangen sama teman-teman juga? Gimana? Kangen sama siapa teman-temannya Saroh biasanya? Denny, Alif, Iya, Vivi, Zulfa, Vira. Iya, karena memang sudah lama tidak ketemu ya, kangen. Karena memang lebih enak ya belajar di Rumah. di sekolah. Kalau di sekolah, kalau Saroh nggak bisa kan bisa tanya Bu Yuni, nggak bisa gitu ya. Jadi kalau di sekolah masih ada waktu untuk tanya. Kalau di rumah kan kalau sudah dikasih tugas itu langsung dikerjakan ya. Terima kasih Mbak Saroh belajarnya untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk Mbak Saroh ya. Untuk ketika diutus disuruh ibu belanja, Mbak Saroh sudah tahu, sudah bisa menghitung uang kembalian ya. Nah, sudah tutup bukunya. Hari ini kita sudah belajar, Mbak Saroh pinter, hari ini semangat belajarnya. Stepnya hilang. Nah, ya nanti dicari ya penghapusnya ya. Nah, Mbak Saroh karena sekarang masih pandemi, jadi Mbak Saroh kalau kemana-mana jangan lupa untuk melakukan 3M ya. Apa? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kalau bisa ya, kalau tidak terlalu penting ya nggak usah keluar, di rumah saja ya.
Terima kasih ya Mbak Saro untuk belajarnya hari ini. Mbak Saro sangat pinter. Dan sebelum belajarnya diakhiri, Mbak Saro berdoa dulu ya. Ayo, persiapan. Duduknya rapi dulu. Duduknya rapi. Berdoa. Persiapan. Berdoa dimulai. 1. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sahabat kreatif belajar bersama Musyarofah di rumahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi untuk pembelajaran hari ini seputar Guru Keliling edisi hari ini bersama Ibu Yuni Setiawati dan juga adik Musyarofah yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan kita ketemu lagi di next Guru Keliling.